Kamu sedang belajar RStudio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya pada section School of Art. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagram batang menggunakan package ggplot2. Nah, di sini sudah saya siapkan skripnya. Apabila teman-teman ingin mendapatkan skrip ini, silahkan bisa mengirimkan email melalui email yang sudah saya tuliskan pada deskripsi video ini. Nah, di sini sudah ada beberapa data yang saya siapkan. Yang pertama, penghasilan didefinisikan sebagai kumpulan data 5, 27, 3, 12, 10, 18. Saya run. Sudah masuk di value penghasilannya. Kemudian namanya saya definisikan sebagai Ali, Boim, Cecep, Dio, Elang, dan Farhan. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama ya. Ini hanya data karangan saya. Nah, kemudian lokasi tempat tinggalnya Jabar, Jateng, Jatim, Jabar, Jateng, Jatim. Dan statusnya M itu untuk menikah dan S itu untuk single. Nah, semua sudah saya run, sudah masuk ke value. Nah, kemudian package yang akan saya gunakan yaitu ggplot2. Maka dari itu apabila teman-teman belum menginstalnya, silahkan bisa diinstal dengan cara klik ini atau run pada fungsi ini. Jangan lupa harus terkoneksi pada internet. Nah, karena saya sudah menginstal, saya langsung lanjut ke bagian library. Oke, sudah masuk ya di konsol. Nah, kemudian yang pertama saya ingin membuat plot yang paling sederhana. Nah, di sini plotnya dibangun dari data. Datanya ini merupakan data GGP, didefinisikan sebagai data frame. Nah, data frame-nya nama dan penghasilan saja. Saya run. Nah, muncul data di sini, data GGP. Ada 6 observasi, 2 variabel. Saya buka dulu ya dengan mengklik icon tabel. Di sini muncul ada nama, ada 6, kemudian penghasilannya. Oke, baik. Kemudian ini saya akan membuat plot paling sederhana dengan fungsi ggplot menggunakan data yang sudah saya definisikan tadi, yaitu data GGP, di mana sumbu X-nya adalah nama dan sumbu Y-nya adalah penghasilan. Tuh. Nah, kemudian di sini ada tanda plus karena ingin melanjutkan perintahnya, di mana ada namanya geombar. Ini untuk melihat atau menentukan bagaimana bentuk dari barnya. Nah, di sini statnya yang saya masukkan adalah identity, di mana identity ini akan memunculkan nilai Y pada masing-masing X. Nah, di mana Y-nya ini merupakan hasil jumlahnya ya. Nah, kemudian saya coba run dulu A-nya. Nah, sudah masuk nih A. Kemudian saya panggil A-nya. Nah, A-nya sudah saya panggil dan muncul di bagian plot. Nah, ini saya zoom. Ini ada sumbu X-nya nama, sumbu Y-nya penghasilan. Kemudian ini adalah bentuk barnya. Ali, Boim, Cecep, Dio, Elang, dan seterusnya dengan nilai tadi penghasilannya ya. Lebih bagus ya daripada yang bar plot menggunakan fungsi dasar plot yang tertera pada R tanpa menggunakan package. Nah, kita lanjut. Kemudian bagaimana cara membuat tampilan batangnya menjadi horizontal. Ini yang kedua saya coba. Ini menggunakan A yang tadi ya. A menggunakan perintah yang sama. Tapi kita menambahkan koordinat flip. Nah, kita flip. Nah, ini dia. Yang vertikal menjadi horizontal. Jadi penghasilannya jadi sumbu X, namanya jadi sumbu Y. Oke, kemudian yang ketiga kita ingin merubah lebar dari barnya atau lebar dari batangnya. Nah, sama ya ini tetap. Tapi yang kita ubah adalah geombarnya. Di sini width-nya 0,5. Kita kecilkan. Tadi 1. Nah, 1 itu seperti ini guys. Nah, kalau 0,5 coba saya run. Nah, ini jadi lebih kecil, lebih ramping. Nah, ini tergantung dari keinginan teman-teman ingin menampilkan seperti apa. Nanti tinggal diatur. Nah, kemudian
Yang keempat, kita bisa merubah warnanya. Nah, warna yang diubah adalah warna di dalamnya ini, kemudian warna tepiannya. Coba saya run ya. Maksudnya seperti apa? Nah, color di sini pink. Pink ini adalah border atau tepiannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tepi dari diagram batangnya ini berwarna pink. Kemudian fill, isinya ini warnanya kuning. Seperti itu ya, terlihat ya teman-teman. Nah, lanjut ke yang kelima. Yang kelima ini kita ingin meminimalisir tema atau belakang backgroundnya ini. Kemudian juga warnanya diubah menjadi hijau. Itu aja. Jadi yang diubah lagi adalah di geombarnya. Ya, untuk merubah warna. Kemudian untuk minimalkan tema ini dibuat fungsi seperti ini. Ya, tem underscore minimal kurung tanpa ada isi. Nah, coba saya run. Kemudian B-nya saya run. Nah, ini dia teman-teman. Bisa lihat ya. Ini warnanya hijau, oke, dan belakangnya temanya minimal. Jadi tidak ada warna abu-abu di belakangnya. Nah, kalau saya bandingkan dengan A, saya run. Nah, A ini bisa teman-teman lihat belakangnya ada abu-abu. Nah, kalau yang tadi saya back. Nah, ini belakangnya putih. Oke. Baik, selanjutnya kita ingin remove atau menghilangkan beberapa X. Jadi yang saya masukkan hanya Ali, Dio, dan Farhan saja. Jadi di sini scale X discrete, limit hanya terbatas untuk 3 orang aja. Saya run. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi hanya ada 3. Dan di konsol ada warning message, remove 3 baris. Jadi ada 3 yang dihilangkan. Nah, itu jadi teman-teman nggak perlu ngerubah datanya lagi, mendeskripsikan data lagi, atau mendefinisikan data lagi, tapi cukup kita meremove-nya dengan menggunakan fungsi ini. Oke, baik. Selanjutnya, nomor 6, kita akan membuat teks. Jadi, ingin memasukkan label, tapi berada di outside dari batangnya. Nah, coba saya run. Nah, ini dia hasilnya, outputnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada angka di luar dari batangnya. Nah, ini ukurannya kita bisa mengatur dan letak kata letaknya juga bisa kita atur. Nah, caranya dengan cara menambahkan fungsi geomText. Di sini angkanya, labelnya berasal dari data penghasilan. Ya. Kemudian bisa diatur minus 0,3 itu artinya dia ada di luar kotak. Nah, ukurannya 3,5. Seperti itu. Nah, ini temanya minimal ya, tidak ada abu-abu. Nah, kalau misalkan mau inside bar, jadi angkanya ada di dalam bar, coba ya. Dan kemudian kita bisa menuliskan angkanya dan diberi warna. Ini saya coba beri warna merah. Kalau tadi kan masih hitam nih. Ya, kita sekarang coba dikasih fungsi color untuk menambahkan warna pada angkanya. Saya run. Nah, teman-teman bisa lihat di sini posisinya 1,3. Kalau negatif dia di luar, kalau positif ada di dalam. Kemudian ukurannya 3,5, warnanya merah. Ini ya teman-teman, angkanya warnanya merah. Nah, kemudian nomor 8 kita akan merubah garis. Coba saya run. C. Nah, ini dia. Jadi fill-nya putih, jadi di dalamnya putih, kemudian memberikan warna nih, color berdasarkan nama. Jadi garis pada masing-masing batangnya ini berbeda berdasarkan namanya. Karena namanya ada 6, jadi Ali warnanya apa, Boim apa, Cecep apa, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi tergantung teman-teman mau memberikan warna seperti apa gitu. Kalau di sini otomatis yang dibuatkan oleh R-nya gitu. Tapi kalau teman-teman ingin menentukan warnanya sendiri, bisa kita tinggal menambahkan C plus scale color manual. Jadi menambahkan manual untuk warna-warnanya. Ini ada gray, blue, red, yellow, green, and black. Coba saya run. Nah, dari C tadi warnanya berubah sesuai dengan warna yang kita tentukan. Dan the legend-nya juga akan mengikuti. Selanjutnya coba memberikan warna bir, coba ya.
Nah, di sini warnanya lebih gelap, dark tuh. Gitu ya. Ini hanyalah variasi untuk warna. Kemudian kita juga bisa memberikan warna grey, abu-abu. Nanti abu-abunya akan mengalami gradasi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Maksud saya satu X dengan nilai X yang lain. Nah, dengan ditambahkan juga temanya jadi klasik. Atau, ya kita lihat. Nah, ini dia. Tema klasik itu tidak ada garis sama sekali ya, teman-teman. Kalau tadi tema minimal, itu masih ada garis belakangnya. Ya, di backgroundnya itu masih ada garis-garisnya untuk skala. Nah, kalau ini sama sekali tidak ada. Nah, kemudian tadi scale color gray-nya ini gradasi ya, dari mulai yang paling gelap sampai yang paling terang. Seperti itu. Jadi ini tergantung dari teman-teman ingin menampilkan bar plotnya hasilnya seperti apa. Nah, kemudian yang nomor 9, mengganti bar plot fill color by group. Jadi, fill atau isinya ini ingin kita ubah. Nah, ini kan isinya sama putih. Nah, isi dalamnya ingin kita ubah berdasarkan warna namanya. Nah, coba saya run. Ini temanya minimal ya. Run. D-nya saya run. Nah, ini dia. Jadi, ada warna yang berbeda tiap nama atau tiap nilai X-nya. Tuh. Nah, kemudian kita bisa menentukan secara manual tentunya. Warnanya pengen seperti apa? Ah, di sini Ali jangan yang ini deh. Ali yang abu-abu, misalkan seperti itu. Kemudian Boim yang biru aja. Nah, ini bisa pakai ini, kita masukkan manual. Oke, nah ini dia sesuai dengan apa yang kita tentukan. Nah, di sini sama seperti tadi, ini membuat warna yang soft tapi sedikit gelap. Nah, ini dia. Juga bisa, tapi ini random ya, ditentukan oleh R-nya sendiri. Nah, kita bisa menentukan sebenarnya ini warnanya, tapi nanti saya buat satu video tertentu saja. Nah, kemudian atau kita membuat gray ya, jadi abu-abu saja. Jadi ada gradasi abu-abunya. Nah, ini dia. Mulai dari hitam, nanti gradasi fill-nya ya, ini bukan garis tepinya. Oke, seperti itu. Nah, nomor 10 kita bisa mengganti batangnya dengan warna biru, the blues. Nah, ini dia D, saya definisikan scale fill braver. Nah, ini dia. Jadi untuk legendnya saya taruh di atas. Ini ya, top. Di atas sini. Jadi teman-teman bisa lihat, ini dia legendnya ada di atas. Ya. Jadi warna ini apa, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita taruh legendnya ada di bawah, bottom. Nah, ini juga bagus ya. Tergantung teman-teman ingin menggunakan yang mana. Oke, kemudian kita bisa meremove. Ah, ternyata di sumbu X-nya sudah ada namanya nih. Ngapain ada legend lagi? Misalkan seperti itu ya. Tinggal kita legend position kita hilangkan. Nah, jadi hilang. Sudah tidak ada legend lagi di atas maupun di bawah. Oke, next selanjutnya nomor 12 kita merubah posisinya. Saya run. Nah, ini dia posisinya ada perbedaan kan? Teman-teman lihat. Ini Farhan ada di depan. Biasanya Ali. Karena sebelumnya sudah saya urutkan abjad. Yang pertama Ali, Boim, kemudian Cecep. Nah, ini kita bisa merubah-rubah posisinya. Gitu. Tapi di legend ini tetap sama ya. Mulai dari A, B, C, dan seterusnya. Maksudnya Ali, Boim, Cecep, seterusnya. Nah, ini tapi di gambarnya ini berubah. Farhan ada di depan, kemudian Ali, Cecep. Nah, berubahnya ini tergantung apa yang kita tentukan di skripnya. Nah, ini sudah saya tentukan. Pertama ada Farhan, kemudian Ali, Cecep, Boim, dan seterusnya. Oke. Baik, kita lanjut nomor 13. Kita membuat bar plot dari data 2, di mana data 2 ini data frame penghasilan, lokasi, dan status. Ini saya namanya dihilangkan. Tadi kan hanya nama dan penghasilan. Sekarang penghasilan, lokasi, dan status. Nah, data 2 sudah saya masukkan di sini. Ada penghasilan, lokasi, status. Nah, kemudian ini X-nya jadi lokasi, Y-nya penghasilan, kemudian fill-nya status.
Saya run, nah ini dia, bertingkat ya. Jadi yang statusnya merit ada di atas, single di bawah. Nah ini. Nah, ini fill-nya kan tergantung status. Jadi warna barnya itu tergantung status. Karena statusnya ada 2, jadi warnanya ada 2. Nah, di mana memang lokasinya tadi ada Jabar, Jateng, dan Jatim. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita akan mengubah posisinya. Saya run. Kemudian ini merubah posisinya hanya ditambahkan ini aja ya, position. Kemudian G-nya saya run. Nah, ini dia. Posisinya ada di sebelahnya. Kalau tadi di atasnya, ini ada di sebelahnya. Oke, jadi meritnya ada di kiri, singlenya ada di kanan. Atau menikahnya ada di kiri, singlenya ada di kanan gitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana? Semoga jelas ya sampai sini. Kemudian nomor 15 di sini saya ubah warnanya. Jadi warnanya ini untuk bordernya ini hitam, kemudian temanya minimal gitu ya. Posisinya masih sama nih, sampingan gitu. Saya run, kemudian H. Nah, ini dia, saya zoom. Teman-teman bisa lihat di sini ada garis tepinya warna hitam. Kemudian temanya minimal ya, sudah tidak ada abu-abunya. Tuh. Kalau klasik nanti sudah tidak ada garisnya lagi. Tuh ya. Oke. Baik. Kemudian nomor 16 kita bisa mengatur warnanya. Coba dari H tadi, dari ini kita bisa atur barnya itu warnanya apa. Misalkan menikah saya ganti merah, kemudian singlenya saya ganti biru. Saya run. Nah, ini udah berubah ya. Menikah merah, singlenya biru. Kemudian kita bisa ganti warna gradasi juga. Nah, ini dia Pak, dari biru, blues. Nah, kemudian saya lanjutkan nomor 17. Ini kita menambahkan angka. Jadi menambahkan angka sama kayak tadi. Kalau kita menambahkan angka, kita tambahkan geom text. Ya, geom text-nya ini labelnya penghasilannya, angkanya tentunya. Kemudian diatur 1,6, berarti ini ada di dalam barnya. Kemudian warnanya putih. Ya, warna dari teksnya putih. Posisinya 0,9, kemudian ukurannya 3,5. Nah, ini maksudnya posisi 0,9 ini ada di sampingnya. Oke, baik. Kemudian scale fill brewer-nya menggunakan pair dan temanya minimal. Oke, saya run. Nah, ini dia. Warnanya putih ya, tulisannya. Kemudian di sini juga warna barnya biru tadi. Kemudian di sini juga temanya minimal. Itu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ke nomor 18. Ini ingin membuat kumulatif. Jadi, kalau teman-teman mau membuat tabel ini, silahkan install terlebih dahulu package PLYR. Ini saya sudah menginstal, jadi saya langsung library, saya run, kemudian saya mengurutkan nih datanya. Data 2, lokasi, status. Urut. Kemudian urutnya hasilnya seperti apa, saya cek. Nah, ini dia urutnya. Urutnya berdasarkan lokasi ya, teman-teman. Lokasi terus status. Jadi Jabar-Jabar, Jateng-Jateng, Jatim-Jatim. Seperti itu. Nah, kemudian kita ingin mengkumulatifkan menggunakan fungsi ddply urut berdasarkan lokasi. Nah, kemudian nanti ditransform. Ya. Kemudian dengan label Y-nya adalah penghasilan. Coba saya run dulu hasilnya seperti apa. Kumulatif. Nah, ini dia. Hasilnya ini. Ya. Penghasilannya, kemudian lokasinya. Ini kan dikumulatifkan berdasarkan urutan tadi. 5 kumulatif berdasarkan lokasi ya, teman-teman. Ingat. Jadi Jabar ada 2 angka, 5 sama 12. Berarti kumulatifnya 5. Bawahnya ditambah 12 jadi 17. Nah, ini 27
awalnya. Nah, kumulatifnya 27 ditambah 10, jadi 37. Ini 3, nah kumulatifnya 3 ditambah 18, 21. Seperti itu. Nah, setelah itu kita membuat plotnya. Nah, plotnya ini X-nya lokasi, Y-nya penghasilan, kemudian field-nya warnanya ini berbeda berdasarkan status. Jadi nanti ada 2 warna, kemudian barnya identity, kemudian untuk teksnya ada labelnya, ada angkanya ya. Adanya angkanya 0,5 berarti di dalam, warnanya putih, ukurannya 3,5, kemudian di sini scale fill-nya menggunakan pair. Oke, saya run. Nah, ini dia. Jadi dia tidak bersampingan karena kita menghapuskan fungsi yang ini position dodge-nya tidak kita tuliskan. Jadi dia bertumpuk ke atas, tapi kumulatif angkanya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini dia. Angkanya di sini 5, 12 kan, 27, 10. Nah, ini sesuai dengan angka dari masing-masing nilainya. Namun, kumulatif yang di sini yang dimaksud adalah total semuanya ini. Oke. Kita lanjut ke bagaimana cara menambahkan error bar. Nah, error bar ini kita coba buat lagi ya, data 3, data frame dari statusnya merit single masing-masing 3. Kemudian lokasinya Jabar, Jateng, Jatim, diulang 2 kali. Kemudian ada nilai uangnya, kemudian ada standar deviasi. Ini misalkan ya. Saya run. Ini data 3. Nah, ini. Jadi status tadi ada M sama S, tapi masing-masing diulang each 3. Jadi masing-masing diulang 3. Lokasi Jabar, Jateng, Jatim ini tidak masing-masing diulang 2 ya, tapi diulang 2 kali. Kalau masing-masing 2 berarti harus ada each sama dengan 2. Karena ini diulang 2 kali, jadi Jabar, Jateng, Jatim. Jabar, Jateng, Jatim. Seperti itu. Nah, ini uangnya sesuai urutan, kemudian standar deviasinya. Nah, ini saya ngarang ya, teman-teman. Jadi nanti sesuaikan dengan data teman-teman masing-masing. Nah, kemudian di sini memasukkan plotnya, ggplot data 3, kemudian sumbu X-nya lokasi, sumbu Y-nya uang, kemudian warna berbeda tergantung status, kemudian statnya identity. Jadi untuk posisinya saya taruh bersebelahan. Jadi untuk merit dan single ada di sebelahnya, bukan di atasnya. Kalau ini kan di atasnya. Nah, kemudian error barnya ini saya aktifkan. Jadi untuk error barnya ini saya masukkan melalui geom error bar. Kemudian Y minimumnya uang, karena sumbu Y-nya uang, berarti uang dikurang SD, standar deviasinya. Kemudian Y max-nya uang ditambah SD-nya. Nah, kemudian lebar garisnya nanti 0,2. Nah, kemudian posisinya itu 0,9. Coba saya run. Oke, ini dia. Ini tadi sumbu X-nya adalah lokasi, sumbu Y-nya adalah uang. Kemudian ini identity menunjukkan nilai Y-nya ya. Kemudian posisinya sebelahan antara merit dan single. Kemudian di sini saya zoom aja. Ini ada Y min-nya, nanti ini ada Y max-nya. Nah, ini tergantung dari nilai tadi uang dikurang SD untuk Y min, kemudian uang ditambah SD untuk Y max. Jadi masing-masing berbeda sesuai dengan data standar deviasi masing-masing. Kemudian lebarnya di sini. Lebarnya 0,2. Itu titik 2, 0,2 maksudnya ya. Oke. Juga posisinya ada di 0,9. Itu. Jadi posisi tidak terlalu ke kanan ataupun tidak terlalu ke kiri. Oke. Nah, kemudian kita buat temanya minimum. Ya, kemudian warnanya juga kita buat lebih soft. Oke, warnanya biru, soft, berpasangan gini. Nah, ini dia. Dan tema belakangnya lebih minimum. Ya, tidak ada warna abu-abu, tapi masih ada garis-garisnya. Garisnya menunjukkan ini skalanya. Oke. Kemudian kita bisa mengganti warnanya ya. Warnanya di sini bisa ditambahkan dari hak tadi plus labelnya
Judulnya misalkan pendapatan tiap daerah, kemudian X-nya oke saya ganti provinsi, Y-nya pendapatan dalam juta gitu. Kemudian ini kita ubah juga warnanya menjadi hitam sama light gray atau abu-abu cerah. Nah, kemudian temanya adalah klasik. Coba saya run. Nah, ini dia. Ada judulnya pendapatan tiap daerah, kemudian X-nya provinsi, Y-nya pendapatan dalam juta, kemudian warnanya sudah berubah antara black dan gray, light gray. Kemudian di sini, wah ini kalau yang black ini ya, nggak kelihatan nih ternyata barnya. Nah, tapi ini sesuai dengan custom kita, nanti teman-teman bisa mengubah sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke, baik. Kemudian kita bisa merubah juga warnanya agak green tapi soft. Nah, temanya juga minimal sekarang. Nah, ini warnanya hijau berpasangan tapi agak soft ya. Jadi masih ada belakangnya, masih ada garis-garisnya karena temanya minimal. Oke, kita buat merah tapi soft. Nah, ini dia. Merahnya soft. Lebih ke orange ya jatuhnya ya ini ya. Oke, baik. Kemudian kita bisa mengubah, tadi kan error barnya bentuknya garis seperti ini. Kita bisa ubah menjadi persegi panjang. Nah, ini sama semua ya, antara X, Y, fill-nya juga berbeda tergantung status. Kemudian ini posisinya juga sebelahan. Kemudian yang beda di sini adalah geom crossbar. Kalau yang tadi adalah geom error bar, sekarang ini adalah crossbar. Nah, ini juga ketentuan yang lainnya sama, cuma bedanya di sini. Saya run. Nah, ini dia. Jadinya persegi panjang gini ya, teman-teman. Oke. Kemudian kalau mau garis saja. Nah, ini juga diubah aja geom line range. Saya run. Nah, ini hasilnya panjangnya. Oke. Di sini di ignore untuk lebarnya karena memang di sini cuma garis. Jadi tidak ada lebar ke kanan ke kirinya. Kalau tadi sebelumnya, nah ini untuk menentukan lebarnya, width-nya, lebar dari persegi panjangnya berapa maupun lebar dari ini garis error barnya ini yang atas sama yang bawah ini. Seperti itu. Oke, kemudian kita menambahkan garis dan titik, line and dot. Di sini ada dotnya di tengah-tengahnya ini ya, teman-teman. Tetap sama aja, di sini ada warningnya juga untuk ignore untuk width-nya. Jadi memang nggak ada lebarnya untuk di atasnya. Kemudian kita bisa buat secara horizontal. Tentunya tambahkan chord flip. Jadi nanti hasil dari barnya akan berbentuk horizontal. Saya run. Oke, saya zoom. Nah, ini dia bentuknya horizontal. Jadi X-nya uang, Y-nya lokasi, kemudian bentuknya horizontal. Ini legendnya masih ada. Oke, teman-teman. Demikian untuk video mengenai bar plot menggunakan package ggplot2. Jadi apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di video ini atau kirim ke email melalui email yang sudah saya tuliskan pada deskripsi video ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe untuk mengetahui update dari video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih.